Halo semuanya, sahabat Kang Guru dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan Kang Guru. Setelah beberapa bulan off, akhirnya Kang Guru bisa hadir kembali. Masih seputar tentang pembelajaran bahasa Inggris dasar. Untuk pertemuan kali ini, Kang Guru akan mengajarkan bagaimana membuat pertanyaan dengan menggunakan kata am, is, are, was, dan were. Materi kali ini sebenarnya sudah pernah dibahas pada video sebelumnya. Silakan Anda lihat kembali video-video yang sudah saya upload. Saya ulang kembali pembahasan tentang to be ini dengan beberapa tambahan untuk membuat Anda semakin memahami pemakaian dari am, is, are, was, dan were. Baiklah, sekarang kita langsung menuju pada pokok pembahasan. Kapan kita menggunakan am, is, are, was, dan were? Sebelum membahas ini, ada beberapa hal yang berhubungan dengan to be yang harus dipahami. Kita harus memahami dahulu apa saja subjek yang digunakan dengan am, is, are, was, dan were. Kemudian, perubahan bentuk to be dari present atau bentuk sekarang dan bentuk past atau bentuk lampau. Kita mulai. Am, is, dan are adalah bentuk present. Bentuk past dari am adalah was. Bentuk past dari is adalah was. Bentuk past dari are adalah were. Sekarang kita bahas penggunaan subjeknya. Subjek I digunakan dengan am atau was, sehingga akan menjadi I am atau I was. Subjek she, he, dan it digunakan dengan is atau was, sehingga akan menjadi she is, he is, it is, atau she was, he was, it was. Subjek you, we, they digunakan dengan are atau were, sehingga akan menjadi you are, we are, they are, atau you were, we were, they were. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Kemudian, kapan kita menggunakan am, is, are, was, dan were? Coba perhatikan contoh kalimat berikut ini. Manakah kalimat yang salah? 1. I'm hungry. 2. She's a teacher. 3. We were in Surabaya yesterday. 4. Sarah takes an English course. 5. They are went to Bali last week. 6. My bike was stolen. 7. The students are studying English. Kalimat yang salah adalah kalimat nomor 4 dan kalimat nomor 5. Mengapa? Kalimat yang nomor 4 salah karena setelah is diikuti oleh kata takes. Takes adalah kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan dengan akhiran s. Is tidak boleh diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Kalimat yang nomor 4 harusnya tidak menggunakan is. Cukup dengan mengatakan Sarah takes an English course. Kalimat yang nomor 5 juga salah karena setelah are diikuti oleh when. When adalah kata kerja bentuk kedua dari go. Are tidak boleh diikuti oleh kata kerja bentuk kedua. Kalimat yang nomor 5 harusnya jangan menggunakan are. Cukup dengan mengatakan they went to Bali last week. Kemudian bagaimana dengan kalimat yang lainnya? Mari kita bahas satu persatu. Perhatikan kalimat yang nomor 1. I am hungry. Mengapa kalimat ini betul? Karena setelah am diikuti oleh hungry yang merupakan kata sifat atau adjektif. To be boleh diikuti oleh kata sifat. Kalimat yang nomor 2 yakni she is a teacher juga betul. Mengapa? Karena setelah is diikuti oleh kata a teacher yang merupakan kata benda atau noun. To be boleh diikuti oleh kata benda. Kalimat yang nomor 3 yakni we were in Surabaya yesterday juga betul karena setelah were diikuti oleh in Surabaya yang merupakan kata keterangan atau adverb. To be boleh diikuti oleh kata keterangan. Selanjutnya untuk nomor 6 yakni my bike was stolen juga tidak salah. Di sini kita bisa melihat kata stolen setelah was. Stolen
adalah kata kerja bentuk ketiga dari kata steal. To be yang diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga dipakai untuk membuat kalimat pasif. Jadi kalimat my bike was stolen adalah kalimat pasif. Arti kalimat ini adalah sepeda saya dicuri. Maka kita bisa mengatakan bahwa to be boleh diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Untuk kalimat yang terakhir yakni kalimat nomor 7, the students are studying English. Kalimat ini juga betul. Di sini kita dapat melihat are diikuti oleh kata studying yang merupakan kata kerja bentuk ing. To be yang diikuti oleh kata kerja bentuk ing digunakan untuk membuat kalimat bentuk continuous, yakni sebuah kalimat yang digunakan untuk mengatakan kejadian yang sedang berlangsung. The students are studying English, artinya murid-murid sedang belajar bahasa Inggris. Maka kita dapat mengatakan bahwa to be boleh diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Dari beberapa contoh kalimat ini dapat disimpulkan bahwa to be, yakni am, is, are, was, dan were, dapat diikuti oleh kata benda atau noun, kata sifat atau adjektif, kata keterangan atau adverb, kata kerja bentuk ketiga atau verb ketiga, dan kata kerja bentuk ing atau verb ing. To be, am, is, are, was, dan were tidak boleh diikuti oleh kata kerja bentuk ke-1 atau verb 1 dan kata kerja bentuk kedua atau verb kedua. Sampai di sini bisa dipahami. Jika Anda sudah paham kata apa saja yang boleh digunakan dengan to be, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana caranya membuat pertanyaan dengan to be, am, is, are, was, dan were. Untuk membuat kata tanya dengan to be, maka kita harus menempatkan to be di awal kalimat. Untuk pola atau rumusnya adalah am, is, are, was, were plus subject plus noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat, adverb atau kata keterangan, kata kerja bentuk ketiga atau verb ketiga, dan kata kerja bentuk ing atau verb ing, plus tanda tanya. Sekarang kita coba membuat contoh kalimatnya. Yang pertama, saya akan menggunakan kata am. Karena am, maka subjeknya adalah I. Kemudian saya tambahkan kata Mr. Kangguru sebagai noun dan tanda tanya. Am I Mr. Kangguru? Artinya, apakah saya Pak Kangguru? Jawaban dari pertanyaan ini bisa yes, I'm Mr. Kangguru. Artinya, ya saya Pak Kangguru. Atau no, I'm not Mr. Kangguru. Artinya, bukan, saya bukan Pak Kangguru. Contoh berikutnya adalah, is Linda happy? Apakah Linda bahagia? Happy adalah adjektif atau kata sifat. Jawaban dari pertanyaan ini adalah yes, Linda is happy. Artinya, ya, Linda bahagia. Atau no, Linda is not happy. Artinya, tidak, Linda tidak bahagia. Contoh selanjutnya adalah are they at home? Apakah mereka di rumah? At home adalah kata keterangan atau adverb. Jawaban dari pertanyaan ini adalah yes, they are at home. Artinya, ya, mereka di rumah. Atau no, they are not at home. Artinya, tidak, mereka tidak di rumah. Contoh lainnya yakni, are they swimming now? Apakah mereka sedang berenang sekarang? Swimming adalah kata kerja bentuk ing atau verb ing. Jawaban dari pertanyaan ini adalah yes, they are swimming now. Artinya, ya, mereka sedang berenang sekarang. Atau no, they are not swimming now. Artinya, tidak, mereka tidak sedang berenang sekarang. Untuk contoh yang terakhir adalah was this cake made by your mother? Apakah kue ini dibuat oleh ibumu? Made adalah kata kerja bentuk ketiga atau verb ketiga. Jawaban dari pertanyaan ini adalah yes, this cake was made by my mother. Artinya, ya, kue ini dibuat oleh ibuku. Atau no, this cake was not made by my mother. Artinya, bukan, kue ini bukan dibuat oleh ibuku. Baik, sampai di sini apakah bisa dipahami? Untuk semakin memahami materi kali ini, perhatikan kesimpulan berikut ini. To be, yakni am, is, are, was, were, hanya boleh digunakan dengan 1. Noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat, adverb atau kata keterangan. 2. Verb ketiga atau kata kerja bentuk ketiga,
yakni digunakan untuk membuat kalimat pasif. 3. Verb ing atau kata kerja bentuk ing, yakni digunakan untuk membuat kalimat bentuk continuous tense. Pola atau rumusnya adalah subject plus to be, am, is, are, was, were plus noun, adjective, and verb. Verb ketiga, verb ing untuk kalimat positif. Subject, to be, am, is, are, was, were plus not plus noun, adjective, adverb. Verb ketiga, verb ing untuk kalimat negatif. To be, am, is, are, was, were plus subject plus noun, adjective, adverb. Verb ketiga, verb ing untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kesimpulan selanjutnya adalah to be, yakni am, is, are, was, were tidak boleh digunakan dengan 1. Verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. 2. Verb kedua atau kata kerja bentuk kedua. Baik sahabat Kangguru, kiranya hanya sampai di sini untuk pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat untuk semakin menambah pemahaman Anda tentang penggunaan to be. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Bye.